Halo Sobat P3K, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi kompetensi teknis, media, dan rancangan pembelajaran. Untuk kali ini kita akan bahas bagian pertama ini berisikan 11 soal. Nomor 1. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah ada yang berkelainan, karakteristik peserta didik, motivasi dan minat belajar peserta didik? Pernyataan berikut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan, ataukah E. Mutu teknis. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Sasaran didik. Dalam menjawab soal ini, tentu kita memiliki kata kunci. Kata kunci di soal ini adalah karakteristik peserta didik. Dan juga di sini diungkapkan lagi minat dan motivasi belajar peserta didik. Jadi, objek dalam konteks soal ini adalah peserta didik. Oleh karena itu, dalam kriteria pemilihan media, itu terdapat beberapa. Di antaranya adalah 1. Tujuan pembelajaran, 2. Sasaran didik. Nah, inilah yang dimaksud di soal ini, di mana sasaran didik merupakan salah satu kriteria dalam memperhatikan karakteristik peserta didik, motivasi dan minat belajar, latar belakang sosial, apakah ada yang berkelainan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran lebih mengarah ke kognitif, afektif, psikomotor. Sedangkan untuk aspek ketersediaan, yaitu adalah media mudah didapat atau tidak, kemudahan memperoleh medianya. Yang keempat adalah konteks penggunaan. Apakah media itu digunakan dalam skala individu, kelompok kecil, maupun kelompok besar. Dan ada juga kriteria mutu teknis, yaitu adalah melihat standar, misalnya pada media visual, gambar yang ditampilkan jelas atau tidak, pada media audio, suaranya jelas atau tidak, dan sebagainya. Maka jelas untuk soal ini jawaban yang tepat adalah B. Sasaran didik. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media auditif, visual, audio-visual. C. Media sederhana dan media kompleks. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. E. Media elektronik dan non-elektronik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Media auditif, visual, dan audio-visual. Jawaban B sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal ini, yaitu adalah dilihat dari sifatnya atau berdasarkan pada sifatnya. Media berdasarkan sifatnya dibagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual yang merupakan gabungan auditif dan juga visual. Sedangkan option A, media memiliki daya liput luas dan serentak, itu seperti contohnya televisi dan radio. Sedangkan media memiliki daya liput terbatas, merupakan media-media yang hanya dapat didengar maupun dilihat pada waktu dan tempat tertentu. Contohnya video ataupun slide presentasi. Sedangkan media sederhana dan kompleks itu adalah merupakan klasifikasi media berdasarkan bahannya. Sedangkan option D, media 2 dimensi dan 3 dimensi merupakan klasifikasi media berdasarkan bentuknya. Nomor 3, yang termasuk media audio-visual adalah A. Film slide suara, B. Film slide, C. Radio, D. Bagan, atau E. Rekaman suara. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 3 adalah A. Film slide suara. Karena film slide suara berisikan audio, yaitu suaranya, dan visual adalah gambarnya, film slide-nya. Contoh lainnya adalah video, kemudian ada presentasi yang diisi dengan suara begitu, ataupun televisi. Sedangkan film slide termasuk dalam visual. Contohnya
foto, lukisan, diagram, bagan, poster, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Nomor 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. AP atau alat permainan edukatif. C. Diagram. D. Foto. E. Video. Kata kunci di soal ini adalah menyederhanakan konsep, di mana media yang tepat untuk mampu menyederhanakan konsep adalah A. Bagan. Ya, kata kuncinya adalah menyajikan pesan secara tertulis, kemudian menyederhanakan konsep dari yang kompleks menjadi sederhana, maka jawaban yang tepat adalah bagan. Sedangkan diagram sendiri itu adalah untuk menunjukkan hubungan antar komponen. Semisal kita bicara diagram dalam bentuk grafik sumbu X dan Y, maka untuk mencari korelasi hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk foto tidak termasuk karena menunjukkan sesuatu yang konkret. Sedangkan jawaban option B, AP dan juga video tidak termasuk dalam konteks soal ini. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5. Pada pembelajaran sejarah dengan materi proklamasi kemerdekaan, Bu Siti ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Bu Siti? A. Slide. B. Foto. C. Radio. D. Bagan. Ataukah E. Video. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Kata kuncinya adalah menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti. Maka pilihlah media pembelajaran yang menggabungkan sifat-sifat media pembelajaran seperti sifat audio dan juga visual. Kalau digabung itu adalah audio visual. Salah satu media yang menyajikan audio visual adalah video. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, video. Nomor 6. Dalam pembelajaran seni budaya dengan KD mengidentifikasi jenis gerak dasar tari pada tari tradisional. Mengidentifikasi jenis gerak dasar tari pada tari tradisional. Guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok, kemudian siswa diminta mendiskusikan jenis gerak dasar tari dalam tarian tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah A. Video tari tradisional. B. Pementasan tari tradisional. C. Simulasi tari tradisional. D. Foto tari tradisional. E. Rekaman iringan tari tradisional. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Kata kuncinya adalah pada kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi jenis gerak dasar pada tari tradisional, kan begitu. Berarti ini proses mengidentifikasi, berarti ada penggunaan indera penglihatan ya untuk bisa mengetahui jenis-jenis gerakannya. Tentunya karena ini berupa gerakan, maka yang terbaik adalah video karena mampu merepresentasikan suatu gerakan sehingga peserta didik mampu mengidentifikasi. Maka jawaban yang tepat adalah video tari tradisional. Untuk option B tidak termasuk karena pementasan lebih ke praktek secara langsung, bukan mengidentifikasi. Option C tidak termasuk karena simulasi menirukan tariannya secara langsung, bukan mengidentifikasi juga. Option E tidak termasuk karena mengidentifikasi jenis gerak jelas menggunakan indera penglihatan, bukan hanya mendengarkan dari rekaman. Sedangkan option D, foto tari tradisional, tentu tidak sebaik video karena akan bisa lebih banyak yang digali bagaimana jenis-jenis gerakannya. Jika foto, maka itu adalah foto yang bisa menggambarkan hal yang terbatas. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7. Dalam pembelajaran struktur sel tumbuhan, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian siswa diminta mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya.
Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. E. Memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Kata kunci untuk soal ini adalah siswa diminta mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya. Sehingga jawaban yang tepat adalah menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Sehingga perlu media berupa mikroskop cahaya. Karena sel tersebut tidak bisa diamati dengan detail dan maksimal dengan mata telanjang. Oleh karena itu, aspek yang sesuai adalah yang C. Kemudian kita bahas opsi A, menampilkan objek yang terlalu besar. Misalnya kita melihat atau mengamati suatu candi, gunung, dan sebagainya, kemudian mampu direpresentasikan dalam bentuk miniatur ataupun video, sehingga siswa bisa lebih paham ya, tanpa menghadirkan objek yang besar tersebut di dalam kelas. Kemudian yang B, membuat konkret konsep yang abstrak. Misalnya video tentang sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, ataupun sistem imun. Nah, kemudian, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di lingkungan belajar. Contohnya mengenai hewan-hewan yang buas. Tidak mungkin jika kita membawa hewan-hewan buas itu ke dalam kelas, cukup dengan menampilkan gambarnya saja. Yang E, memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Contohnya, misalnya mempelajari komponen biotik dan abiotik, kemudian guru mengajak siswa untuk ke sawah ataupun ke taman. Jadi untuk soal ini yang tepat adalah C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nomor 8. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, ataupun massal. Pernyataan berikut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jika Sobat P3K memperhatikan penjelasan di awal video ini, tentu ini serupa, namun memiliki pertanyaan yang berbeda, yaitu pertanyaannya bertitik tolak pada untuk belajar individu, kelompok kecil, dan kelompok besar ataupun massal. Maka kriteria yang sesuai adalah D. Konteks penggunaan. Nomor 9. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kata kunci di soal ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki ya dalam penggunaan ataupun dalam menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Ya, mengapa jawaban yang tepat adalah B? Ya, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Karena dengan mengetahui karakteristik dari media pembelajaran, maka guru dapat menentukan media pembelajaran apa yang akan digunakan untuk menjelaskan materi tersebut kepada peserta didiknya, agar peserta didik dapat menerima transfer knowledge yang baik dari gurunya. Nomor 10. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar
saja dan media yang dapat dilihat, C. Media tradisional dan media berbasis TIK, D. Media 2 dimensi, dan media 3 dimensi. Tentu Sobat P3K yang sudah mendengarkan penjelasan di awal video, tentu tahu jawaban yang tepat apa. Jika pertanyaannya adalah dilihat dari kemampuan jangkauannya, maka media itu dibagi menjadi media yang memiliki daya liput luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 11. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, misi, visi, sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, biaya, dan karakteristik media. Jawaban untuk soal ini tentu berkaitan dengan soal-soal sebelumnya, terutama dua soal yang dibahas sebelum nomor 11 ini, yang berkaitan dengan pertimbangan dalam memilih media yang harus diperhatikan apa saja. Jawaban yang tepat adalah A, ya, di mana ada tujuan pembelajaran lebih mengarahkan ke kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang kedua, sasaran didik, berkaitan dengan karakteristik peserta didik, motivasi, dan minat peserta didik. Ketersediaan, mudah tidaknya media itu didapatkan. 3. Konteks penggunaan, akan digunakan untuk skala apa? Individu, kelompok kecil, atau kelompok besar, ataupun massal. Yang keempat, mutu teknis, melihat standar, misalnya media visual, gambar yang ditampilkan jelas atau tidak, ataupun untuk audio, suaranya jelas atau tidak. Dan yang selanjutnya ada faktor waktu pengoperasian dan tentunya adalah biaya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Demikian video bagian yang pertama untuk media pembelajaran. Sobat P3K harap mengikuti video-video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan Sobat P3K. Terima kasih, salam cerdas, salam sukses.